Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat operasi himpunan. Nah, di sifat operasi himpunan ini, kita akan membahas 5 subbab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai sifat idempoten yang pertama. Nah, sifat idempoten itu sifatnya seperti apa? Untuk memahami sifat idempoten, Ibu akan menjelaskan dengan contoh kegiatan sehari-hari. Misalnya, Ibu memiliki himpunan K itu merupakan himpunan sepak bola, bola voli, dan catur. Jika Ibu ingin menggabungkan himpunan K dengan himpunan K itu sendiri, maka K gabung K akan jadi sepak bola, bola voli, catur digabung dengan sepak bola, bola voli, catur. Hasilnya akan jadi sepak bola, bola voli, dan catur. Karena anggota yang sama tidak boleh ditulis 2 kali. Maka hasilnya jadi sepak bola, bola voli, dan catur lagi. Sehingga ternyata jika himpunan K digabung himpunan K, hasilnya akan menjadi himpunan K itu sendiri. Bagaimana dengan irisan? Jika K diiris dengan himpunan K itu sendiri, maka K-nya tadi masih sama ya, sepak bola, bola voli, dan catur diiris dengan sepak bola, bola voli, dan catur. Kan tadi irisan itu adalah anggota yang sama. Anggota yang sama itu ternyata kan sepak bola, bola voli, dan catur. Maka hasilnya ternyata jika K diiris dengan himpunan K itu sendiri, hasilnya juga akan menjadi himpunan K. Maka kesimpulan secara umum dari sifat idempoten himpunan ini adalah, jika himpunan sembarang digabung dengan himpunan itu sendiri akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Yang irisan, jika himpunan sembarang A diiris dengan himpunan A itu sendiri akan menghasilkan himpunan A itu lagi. Ini merupakan sifat idempoten. Yang kedua, sifat identitas. Nah, di sifat identitas ini, itu akan memberi contoh lagi dengan perilaku sehari-hari kehidupan. Ibu contohkan, misalnya A adalah himpunan semua pelajaran disenangi Budi. Sedangkan B adalah himpunan pelajaran disenangi Badu. Nah, misalkan Budi itu menyukai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Sedangkan Badu itu tidak menyukai pelajaran apapun di sekolah. Maka himpunan B-nya itu adalah himpunan kosong, karena Badu tidak menyukai pelajaran apapun. Misalkan Ibu ingin menggabungkan himpunan A dengan himpunan B, maka himpunan A digabung himpunan B akan menjadi himpunan matematika, bahasa Indonesia, dan kimia digabung dengan himpunan kosong. Hasilnya akan menjadi matematika, bahasa Indonesia, dan kimia lagi, karena digabungnya tadi dengan himpunan kosong ya. Sehingga A gabung B adalah A lagi, dengan B-nya himpunan kosong. Yang ketiga, jika himpunan semua pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu, sama-sama disenangi Budi dan Badu, artinya disenangi keduanya. Jika disenangi keduanya, maka kita mencari A irisan B. A irisan B berarti matematika, bahasa Indonesia, kimia diiris dengan himpunan kosong. Hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Kenapa demikian? Karena himpunannya nggak ada yang sama kan? Matematika, bahasa Indonesia, dan kimia nggak ada himpunan yang sama di himpunan B itu. Karena B tadi merupakan himpunan kosong. Sehingga kesimpulannya himpunan A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Kesimpulan dari identitas ini adalah, jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, hasilnya akan menjadi himpunan A itu sendiri. Sedangkan himpunan A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Ini merupakan sifat identitas. Sifat operasi himpunan yang ketiga yaitu sifat komutatif. Ibu beri contoh, misalnya Ibu mempunyai himpunan A 135, himpunan B 5, 7, 9, 11. Kita lihat himpunan A dan B memiliki himpunan yang sama yaitu 5. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Gambar diagram Venn-nya. Sedangkan A gabung B 13579, B gabung A juga 13579. Maka kesimpulannya A gabung B sama dengan B gabung A. Untuk yang irisan, A irisan B itu sama dengan 5. Sama juga dengan B irisan A, yaitu 5. Maka kesimpulannya juga A irisan B sama dengan B irisan A. Ini merupakan sifat komutatif. Sifat yang keempat merupakan sifat asosiatif. Nah, di sifat asosiatif ini Ibu contohkan lagi dengan diagram Venn.
diagramkan seperti yang ada di layar, kita bisa melihat bahwa anggota himpunan P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan P, kita lihat yang ada di lingkaran himpunan P, anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, 4. Yang ada di lingkaran himpunan Q, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ada di lingkaran himpunan R, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita cari P gabung Q-nya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q gabung R-nya, Q digabung R. Anggota yang sama ditulis sekali. Maka jadinya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bagaimana dengan P gabung Q gabung R? Nah, lihat ini ada kurungnya, berarti P gabung Q dikerjakan terlebih dahulu, baru digabung dengan R. P gabung Q kan sudah kita kerjakan di atas sebelumnya hasilnya. Maka P gabung Q 1 sampai 10 ini digabung dengan R. 7, 8, 9, 10, 12. Maka hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 12. Bagaimana dengan P gabung Q gabung R? Ada kurung ini berarti tandanya Q gabung R dikerjakan terlebih dahulu. Q gabung R sudah kita kerjakan di atas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 12. Digabung dengan himpunan P, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat. Kita gabungkan P dengan Q gabung R. Anggota yang sama cukup ditulis sekali. Hasilnya akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Setelah kita perhatikan, P gabung Q digabung dengan R akan sama dengan P gabungan Q gabung R. Sehingga kesimpulannya, P gabung Q gabung R sama dengan P gabung Q gabung R. Itu untuk yang gabungan. Bagaimana dengan irisan? Sama. P irisan Q gabung R. Kita kerjakan dulu P irisan Q. P irisan Q, anggota yang sama dengan P dan Q, itu adalah 4 kan? P irisan Q. Diiris dengan R. R-nya tadi 7, 8, 9, hingga 12. Apakah 7, 8, 9, hingga 12 ini ada 4-nya? Karena kan P irisan Q tadi 4 ya. Jadi 4 diiris dengan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak ada yang sama, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Coba yang kedua, jika P diiris Q irisan R. Yang ada dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Q irisan R. Q irisan R. Himpunan Q dan himpunan R, irisannya yang mana? 7, 8, 9, 10. Berarti Q irisan R, 7, 8, 9, 10. Diiris dengan P. P-nya yang mana? 1, 2, 3, 4. Apakah 1, 2, 3, 4 ada yang sama dengan anggota 7, 8, 9, 10? Tidak ada yang sama, maka hasilnya juga sama-sama himpunan kosong. Sehingga kesimpulannya, P irisan Q diiris dengan R akan sama dengan P irisan Q diiris R. Ini merupakan contoh sifat asosiatif. Sifat yang keempat merupakan sifat distributif. Contohnya, seperti yang terlihat di layar, Ibu punya himpunan PQR. Jika anggota P itu ABCDE, anggota Q DEFGHI, anggota R CEIJKLM. P gabung Q digabung dengan Q irisan R. Kita cari dulu yang di dalam kurung nih, Q irisan R. Q irisan R itu merupakan apa? E dan I. Anggota yang sama, Q dan R itu adalah E dan I. Maka P digabung Q irisan R. Anggota P-nya ABCDE. Berarti ABCDE digabung dengan EI. Sehingga anggotanya jadi ABCDEI. Bagaimana dengan P gabung Q diiris dengan P gabung R? Kita kerjakan dulu dalam kurung. P gabung Q. P gabung Q-nya akan jadi seperti apa? P-nya ABCDE, Q-nya DEFGHI. Berarti gabungannya ABCDEFGHI. Diiris dengan P gabung R. P gabung R kita kerjakan juga. P gabung R ternyata jadinya P-nya ABCDE, R-nya CEIJKLM. Maka P gabung R-nya ABCDE, I
JKLM. Setelah itu kita cari irisannya. P gabung Q dengan P gabung R, anggota yang sama tadi adalah A, B, C, D, E, I. Sehingga ini berlaku, ternyata P gabung Q irisan R sama dengan P gabung Q diiris dengan P gabung R. Itu yang pertama. Yang kedua, P irisan Q gabung R. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung Q gabung R. Q gabung R hasilnya akan jadi seperti apa? D, E, F, G, H, I, C, J, K, L, M. Diiris dengan P, A, B, C, D, E. Nah, ternyata anggota P yang sama dengan Q gabung R itu adalah C, D, E. Sehingga hasilnya adalah C, D, E. Bagaimana dengan P irisan Q digabung dengan P irisan R? Dikerjakan terlebih dahulu P irisan Q, dikerjakan terlebih dahulu P irisan R. Kita lihat P irisan Q itu hasilnya adalah D dan E. Digabung dengan P irisan R. P irisan R itu adalah C dan E. Sehingga gabungannya menjadi C, D, E. Nah, ini juga berarti P irisan Q gabung R sama dengan P irisan Q digabung P irisan R. Ini merupakan sifat distributif. Nah, kesimpulannya kita sudah membahas tentang 5 sifat himpunan. Yang pertama, sifat idempoten. A gabung A itu adalah A irisan A adalah A. Sifat identitas, A gabung himpunan kosong adalah A irisan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Sifat komutatif, A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. A irisan B akan sama dengan B irisan A. Yang keempat, sifat asosiatif, yaitu P gabung Q digabung R akan sama dengan P gabung Q gabung R. Begitu juga untuk irisan, P irisan Q iris R akan sama dengan P irisan Q irisan R. Yang terakhir, yang kelima, sifat distributif. Ini juga sama. Untuk sembarang himpunan P, Q, dan R juga, jika P gabung irisan Q dan R akan sama dengan P gabung Q diiris P gabung R. Selanjutnya, jika P irisan Q gabung R akan sama dengan P irisan Q digabung P irisan R. Nah, ini adalah kelima sifat kelima sifat operasi himpunan yang kita pelajari pada hari ini. Diharap siswa dapat mengerti penjelasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.